Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bertemu. Walaupun kesempatan pertemuan ini lewat udara, semoga hal ini tidak menjadikan suatu halangan apapun. Dan semoga apa yang akan kami sampaikan menjadi sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari maupun untuk kemanfaatan buat banyak saudara-saudara kita di lapangan. Untuk itu pada hari ini kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul "Ada apa dengan dunia ini? Ada apa dengan akhirat ini?" Dalam hal ini kita ketahui bersama bahwasanya seluruh umat manusia ini banyak yang membicarakan agar tidak ketinggalan zaman, agar manusia ini mengalami kehidupannya ini serba canggih, hidupnya agar merasa enak dan tidak mau hidup yang susah-susah. Sesungguhnya bahwa kita ketahui bersama juga bahwasanya seluruh umat manusia di dunia ini semuanya pasti menginginkan yang namanya kehidupan ini baik-baik saja. Baik dari segi ekonomi, segi sosial, segi budaya, dan lain-lain sebagainya sebagai berkaitan dengan urusan duniawiyah ini. Semuanya orang manusia ini di dunia ini tidak ada yang menginginkan hidupnya tidak enak. Semua pasti menginginkan kehidupannya ini enak, sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun. Itulah keinginan kita seluruh umat manusia di dunia ini. Tetapi saudara-saudaraku perlu diketahui bahwasanya dengan hal ini merupakan hal yang wajar. Serta hal ini pun juga tidak dilarang. Siapapun diri panjenengan ini, apapun pangkat saat ini yang Anda sandang, dan agama Anda ini apapun agamanya, itu tidak dilarang bahwa kita ini manusia menginginkan hal yang enak-enak. Semuanya pasti tidak mau dan tidak menginginkan hidupnya mengalami tidak enak. Tetapi perlu diingat bahwa semua itu sebetulnya ada batasnya. Lalu apa batasnya ini? Ya batasnya yaitu adalah akhirat. Berbagai macam ditempuh oleh manusia ini. Bagaimana caranya duniawiyah ini semuanya baik-baik saja.
semuanya dilalui dengan kenikmatan-kenikmatan. Entah kita ini menginginkan anaknya itu sehat-sehat semuanya, suami istrinya juga selalu sehat, ataupun apapun yang kita inginkan menurut Basaria ini, pasti manusia ini di dunia ini semuanya ingin yang baik-baik. Dan itu adalah sudah menjadi sifat pada umumnya manusia. Perlu diketahui bagi saudara-saudaraku yang berpikir bahwa Tuhan itu juga mendatangkan sebuah takdir yang enak dan tidak enak, baik takdir itu pasti ataupun qobdi. Qobdi yang berkaitan dengan Basaria ini, tentang urusan-urusan duniawiyah ini yang dianggap oleh nafsu itu tidak menyenangkan. Sedangkan basti itu dianggap nafsu Basariah ini adalah hal-hal yang menyenangkan, dan hal ini pasti akan dihadapkan oleh seluruh umat manusia. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak hanya memberikan yang enak-enak saja sebetulnya. Pasti suatu saat manusia ini dihadapkan hal-hal yang tidak enak menurut Basariah ini. Seolah-olah manusia ini menginginkan kehidupan surga yang sebenar-benarnya di dunia ini. Entah kita ini orang kaya, entah kita ini orang miskin, entah itu pangkat dan jabatannya tinggi, ataupun tidak punya pangkat sekalipun, semuanya pasti menginginkan hidupnya nikmat. Dan hal ini pasti akan dihadapkan oleh seluruh umat manusia. Dan dihadapkannya hal-hal tersebut sebetulnya itu oleh Tuhan hanya dijadikan sebuah ujian untuk menguji panjenengan semuanya ini. Apakah panjenengan ini masih setia terhadap Tuhan? Sebetulnya hanya untuk menguji kita. Tidak ada yang lain. Apakah kita ini diuji, kita akan setia pada Tuhan, atau justru kita ini malah ingkar terhadapnya? Hal ini akan dihadapkan dari kalangan apapun, baik dari kalangan yang dikatakan kalangan itu elit, baik itu kalangan menengah ke bawah, semuanya akan diuji buat manusia ini. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita itu tidak mengerti tentang ujian-ujian yang didatangkan oleh Tuhan. Dianggapnya hal itu adalah sebuah kewajaran, dianggapnya itu adalah sebuah kebiasaan. Dan banyak berpikir saudara-saudara kita itu, akhirat itu urusannya nanti. Padahal perlu diketahui buat saudara-saudaraku, jika berpikir nanti itu sebetulnya kalau kita mau berpikir secara normal, ya ada hubungannya dengan panennya buah nanti. Kita ini akan memanen sebuah buah. Tentu harusnya sekarang ini menanam bijinya dulu. Setelah menanam bijinya dulu, baru tumbuh, baru membesar, akhirnya berbuah.
Lalu bagaimana kita mau mengharapkan buahnya sedangkan kita di dunia ini tidak mau menanam? Nah, pada waktu kita mau meninggal dunia saat ajal dijemput nyawa, nyawa ini dijemput oleh ajal, maksud saya, lah kita ini belum punya bekal untuk ke akhirat nanti. Banyak yang berpikir tentang urusan-urusan akhirat itu seolah-olahnya dirinya ini sudah beramal, sholat tahajud mungkin bagi yang muslim, tidak pernah tidur barangkali. Jika diri panjenengan ini hatinya belum dibersihkan, belum sampai ke musyahadah Allah, amalan sebanyak apapun percuma. Ibarat kata nanti di akhirat itu oleh Tuhan seperti pakaian yang kotor, kain yang kotor dibuang ke muka kita. Seperti itulah amalan-amalan kita jika tidak diberikan sebuah ruh yang sudah bersih. Lalu bagaimana dalam sudut pandang hakikat mengenai doa sapu jagat? Robana atina fid dunya hasanah. Tentang hasanah adalah tentang urusan fisik jasmaniah ini yang juga pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu juga harus dipatuhi secara syariat oleh kita, karena kita ini masih di dunia, di mana ada larangan dan juga ada perintah. Mana yang menjadikan sebuah perintah ya harus dikerjakan. Mana yang menjadikan sebuah larangan ya harus ditinggalkan. Itulah daripada hukum syariat yang berhubungan dengan fisik jasmaniah ini. Itu pun juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu masih disebut takwa, tapi takwanya masih dari sisi syariatnya, karena memandang jasad jasmaniah ini seperti halnya kalau orang muslim, saudara-saudara kita yang Islam itu melakukan sholat seperti halnya melakukan sebuah olahraga yang hanya capek di badan, tidak ada manfaatnya untuk di akhirat, tapi manfaatnya hanya untuk kesehatan jasad jasmaniah di dunia ini. Kenapa begitu? Karena tidak didorong, tidak dibarengi oleh hakikatnya. Hanya sekedar syariatnya saja. Bahwasanya manusia ini juga dituntut fid dunya hasanah. Dunianya juga baik untuk menyeimbangkan di akhiratnya. Wa fil akhirati hasanah. Dan manusia ini semuanya pasti mendambakan akhiratnya juga baik-baik saja. Kalau kita pandang dari sisi hakikatnya, kebanyakan manusia itu mengenai hal keinginan untuk enak di dunia dan akhirat itu sebetulnya masih dilakukan di mulutnya saja. Belum sampai bisa tembus di dalam hatinya, belum sampai bisa masuk ke latifah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak yang belum memahaminya. Sebab arti daripada takwa
secara syariat dan hakikat itu sangatlah berbeda. Apa takwanya secara hakikat? Yaitu takwanya hati adalah dilarangnya hati untuk selalu bercinta terhadap syahwatun dunia. Larangannya secara hakikat ini bahwasanya larangannya hati kita itu selalu mengingat-ingat duniawiyah ini, selalu bersenang-senang duniawiyah ini dengan melupakan Tuhan. Bukan jasad jasmania ini, tapi hati. Apakah kita ini sudah tembus ke situ atau belum? Seolah-olah saudara-saudara kita, manusia-manusia itu yang dilakukan takwa hanya gerak fisik. Contoh, saya ini melakukan sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya. Tapi hatinya morak-marik, hatinya kemana-mana, ingat pasar, ingat kantor, ingat anak. Itulah yang dimaksud amal-amaliyah yang tidak ada manfaatnya, dibuang begitu saja nanti sama Allah. Seperti halnya panjenengan ini, kita ini menghadap kepada seseorang tetapi hatinya tidak kepada seseorang tersebut. Kita terhadap manusia, sesama manusia saja itu tersinggung. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah, Sang Maha Pemberi hidup, Sang Maha segala-galanya? Kok kita ini, hati kita ini morak-marik, tidak bisa kusuk? Kenapa saudara-saudara kita ini tidak peduli dengan urusan ini? Itu permasalahannya. Takwanya hakikat itu yaitu takwanya hati, bukan jasad jasmania ini, bukan. Takwanya secara hakikat adalah hati yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah hidup alladzi yang selalu memperjalankan dirimu dari segi apapun dan dalam kondisi apapun. Diri panjenengan ini harus bisa masuk ke situ, harus bisa masuk ke latifah Allah di dalam hidup itu. Di mana letaknya hatimu? Seharusnya hatimu itu bisa masuk di alam kelanggengan, atau yang kami sebut adalah alam musyahadah, yaitu kerajaannya Allah. Di dalam hatimu harus seperti itu. Di dalam kerajaannya Allah itu tidak ada yang lain sedikit pun. Di situ yang ada hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang sudah sampai ke musyahadah, inilah yang disebut fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tenang dunia maupun tenang di akhiratnya. Berarti kita ini yang memiliki ketenangan itu seperti apa? Berarti panjenengan-panjenengan yang sudah makrifat. Ya, apabila diri kita belum sampai makrifat, jika panjenengan tidak mau mengabaikan kerohaniannya, ya terserah. Yang penting Tuhan sudah mengingatkan bahwasanya membersihkan hati sebelum kematian itulah sangat penting. Jika saudara-saudara itu bisa ke musyahadah,
bisa sampai dengan makrifat, tentu hati panjenengan ini mengalami kedamaian, mengalami ketenangan jiwa. Baik dihadapkan dengan kondisi apapun, situasi bagaimanapun, entah panjenengan ini orang kaya atau orang miskin, tidak mempengaruhi hati panjenengan untuk resah dan gelisah. Karena semuanya itu hanyalah lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Inilah dunia yang disebut akhirat. Tidak perlu menunggu dunia ini kiamat kubro. Tidak perlu menunggu bahwa dunia ini hancur, tidak perlu. Karena pada dasarnya untuk menentukan kita di akhirat nanti seperti apa, sebetulnya itu kita juga sudah bisa melihat siapa yang kira-kira selamat di akhirat nanti, siapa itu kelihatan di dunia ini. Tatkala di dunia ini jika dirimu panjenengan belum mendapatkan sebuah ketenangan jiwa, disitulah neraka yang sesungguhnya. Dan itu pun akan berlarut-larut sampai panjenengan nanti di akhirat. Tatkala di dunia ini belum mau membersihkan hatinya. Makanya kami tadi memberikan sebuah tema dengan judul Ada Apa Dengan Dunia dan Akhirat. Ya karena ada sesuatu di dalam hatimu yang harus dibersihkan dengan tujuan untuk menuju ke akhirat, menuju ke dalam kedamaian hidup. Itulah maksud daripada ada apa dengan dunia dan akhirat. Tetapi yang bisa memandang dunia ini seperti akhirat, dan akhirat itu di dunia ini tidak ada bedanya, yaitulah golongan-golongan ahli suhud dan bukan ahli hijab. Semoga panjenengan-panjenengan ini semuanya bisa tergolong ahli-ahli suhud, dan semoga panjenengan ini bisa sampai ke kerajaannya Allah. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan tentang tema di atas tadi, bahwasanya Tuhan selalu mengingatkan panjenengan setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Tetapi jikalau sudah diingatkan dan tidak mau menggubrisnya atau tidak mengindahkannya, tatkala jasad jasmaniah ini sudah dijemput oleh Tuhan dan hati kita belum sempat dibersihkan, nanti panjenengan ini baru sadar dan Tuhan akan mengatakan sudah terlambat. Itulah saudara-saudaraku, agar hal ini menjadikan sebuah benang merah, kita ini sama-sama memperbaiki hati, memperbaiki rohani kita, agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan mengingatkan bahwasanya jangan hanya sekedar mengurusin urusan jasad jasmaniah ini, jangan hanya sekedar mengurusin isi perutmu saja dan lain-lain sebagainya, tetapi hatimu bersihkan dan condongkanlah terhadapku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan.
Untuk itu, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.